Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya Mursyid Azmi. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan di Yayasan Pondok Pesantren Al Aziziyah, Kapek Gunung Sari, Lombok Barat. Ciri khas Pondok Aziziyah ini adalah tahfizul Quran. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Tujuan kita adalah bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Santri-santri ini bisa membekali diri mereka dengan Al-Quran. Pondok Pesantren Al Aziziyah Gunung Sari, Lombok Barat sudah melahirkan beribu alumni. Berdiri di dusun Kapek Gunung Sari, Lombok Barat. Pondok Pesantren Al Aziziyah didirikan oleh Tuan Guru Haji Mustafa Umar Abdul Aziz pada tahun 1985, tepatnya tanggal 3 November 1985. Pondok Pesantren Al Aziziyah juga mengelola beberapa lembaga, mulai dari TK, MTS, MA hingga perguruan tinggi, dengan jumlah santri lebih dari 3.500. Pondok pesantren ini dilengkapi sarana yang sudah memadai, seperti asrama santri, koperasi, dengan retail modern yang disebut wakaf. Santri yang datang tidak hanya berasal dari NTB, tapi berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah prestasi sudah diraih, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pondok Pesantren Al Aziziyah ini dikelola secara mandiri dan profesional. Santri selain mengikuti kurikulum formal, pondok juga mewajibkan seluruh santrinya untuk menghafal Al-Quran. Diharapkan keberadaan Pondok Pesantren Al Aziziyah ini bisa sebagai benteng umat Islam seiring laju perkembangan zaman. Nah, di lembaga ini, di yayasan ini, memang sumbernya ciri khasnya tahfiz. Ada yang lebih unggulan, jadi ada di asrama, di antara asrama yang punya target. Satunya namanya Riyadul Huffaz, itu targetnya satu tahun itu minimal 10 juz. Satu lagi asrama itu targetnya 5 juz. Nah, kalau kita di asrama utama, yaitu di pondok besar, kita tidak punya target. Namun di sini insya Allah kita kembangkan 2 tahfiz dengan kitabnya. Kalaupun itu melenceng di Qurannya, hafalannya, kita perjuangkan di kitabnya. Jadi programnya 2, ada program kitab dan ada program tahfiz. Namun kita tidak terlepas dari ciri khasnya itu adalah tahfiz. Yang sudah lewat minimal dalam 1 tahun itu yang wisuda minimal itu 50 atau 60 orang. Mudah-mudahan tahun depan mudah-mudahan lebih banyak lagi. Yang kita harapkan supaya Lombok ini menjadi daerah Qurani. Kebanyakan mereka setelah keluar dari sini ke Timur Tengah. Timur Tengah kemana nih? Antaranya yang terbanyak Yaman dan Mesir. Dan alhamdulillah tahun ini wisudawan yang ada di Yaman itu 2 alumni Aziziyah terbaik. Siapa nih Kim? Ya, namanya Danu dan satunya Imam Amrullah. Dari Imam Amrullah dari Sumbawa.
Kemudian Danu ini ada dari Lombok Tengah. Dari pondok khusus atau pondok? Satunya umum? Danu dari pondok khusus, Iya. yang Imam Amrullah dari dari asrama khusus, yaitu di Abu Sulhi. Oh iya. Santri kita kira-kira berapa persen yang bisa melampaui target pondok nih? Kak? Yang mencapai target seperti yang punya target 10 itu sampai 50% yang memenuhi target. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, makanya sampai sekarang udah ya 600-700-an hufaz dan hufazah yang keluar dari pondok pesantren Al-Azhar. Itu artinya yang sudah selesai Al-Quran. Sudah banyak alumni kita, bahkan tahun kemarin terbaik wisudawan yang ada di Mesir. Alumni kita keluar dari Irak, itu 3 orang selesai di sana, pulang ketika konflik Irak. Dan alhamdulillah itu sudah tidak ada keluar dari Aziziyah, semuanya jadi pengasuh. Nah, kemudian yang pulang dari Yaman, ada yang tetap tinggal di pondok, ada juga yang bangun yayasan dengan izin yayasan Aziziyah. Jadi diberikan kebebasan, kalau mereka pulang bisa dia bangun di rumah dan bisa dia tinggal di pondok. Santri di sini nggih? Ya, mudah-mudahan mereka setelah menghafal Al-Quran juga supaya berakhlak dengan Al-Quran dan bisa Ya intinya jangan pernah merasa bosan. Rasa jenuh pasti ada, tapi lawan dengan kesungguhan, dengan niat yang bulat, tekad yang bulat, dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan mengharap ridha Allah. Tujuan kita adalah bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Itu yang utama. Jadi semua rintangan itu pasti ada, tapi kita harus bisa lawan dengan semangat kita. Jangan sampai kalah dengan cobaan-cobaan kita. Karena sesungguhnya Allah akan memudahkan jalan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh, menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Jangan pernah putus semangat, jangan pernah putus asa, tetap berjuang. Insya Allah di dalam kesulitan pasti Allah akan memudahkan. Itu saja mungkin dari saya. Kalau saya pribadi, caranya itu dalam menghafal, ketika kita pindah ke surah yang baru, itu bukan langsung dibaca sekali kemudian dihafal, enggak, tapi dibaca berulang-ulang kali, sampai 5 kali, sampai 10 kali, bahkan sampai 15 kali. Itu cara kita untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam menghafal Quran. Jadi dibaca dulu, dibaca, setelah nanti kita ulangi sampai 10 kali. Nah itu nanti kita baru hafal dengan ayat per ayatnya. Jadi itu biasa strategi kita. Kemudian ada juga yang biasanya dilancarkan malamnya, malam dilancarkan itu surah yang akan dihafal. Nanti subuhnya diulangi lagi, nanti subuh bisa juga menghafal. Intinya jangan sampai begitu pindah ke surah yang baru langsung dihafal. Itu biasanya banyak nanti ketika surah hafalan banyak kesalahan-kesalahan. Sebenarnya kita menganggap sudah merasa benar, cuma karena kita belum terlalu kenal sekali dengan surahnya, belum kita membaca sepenuhnya, mengulang-mengulang, karena yang menjadi tantangan kita nanti kan banyak perbedaan ayat mutasyabihat, persamaan-persamaan dalam Al-Quran ini, dalam ayat-ayat ini. Itu yang perlu kita antisipasi. Jadi caranya itu harus sering dibaca, nanti setelah merasa lancar, ada gambaran, itu baru dihafal. Apa istilahnya dibaca? Tahsin istilahnya, tahsin aja, dibaca. Seperti istilahnya kayak ada gambaran. Nanti kalau sudah ada gambaran, sudah surahnya tidak terasa asing, itu nanti dihafal. Insya Allah nanti semakin mudah. Dan juga kalau sudah sering dibaca di tahsin murojaah dan tahsinnya sudah lancar, insya Allah nanti hafalan pun tidak gampang hilang. Bahkan nanti insya Allah kalau kita terus istiqomah dalam murojaahnya, kemudian tahsin lagi surah-surah yang baru, akan lebih memudahkan lagi kita dalam menghafal Quran. Untuk pemula, biasanya dulu kita juga dilatih oleh ustaz-ustaz kita atau guru kita, diajarkan dulu dari ayat yang mudah yang sering kita dengar. Biasanya An-Nas, itu kan kita menghafal dari yang teratas dulu, surah An-Nas dan Al-Falaq dan seterusnya. Tapi itu tidak langsung dihafal, ditahsin dulu, di-store secara melihat, dibaca seperti biasa. Nanti kalau sudah hafal An-Nas, lanjut ke surah selanjutnya. Kemudian kalau sudah dapat 1 juz, itu nanti kita pindah ke Al-Baqarah. Bahkan ada lagi yang merasa kesulitan di Al-Baqarah, tapi dia lanjut ke juz ke-9. Intinya untuk pemula, coba dulu menghafal dari
surah-surah atau ayat-ayat yang mudah kita kenali. Artinya yang sering kita dengar mungkin dari An-Nas dan selanjutnya. Nanti karena kalau kita langsung mulai dari Al-Baqarah, mungkin banyak surah-surah atau ayat yang jarang kita dengar. Jadi untuk kita yang baru memulai menghafal, supaya tidak terasa sulit, tidak terasa berat dalam menghafal, tidak cepat bosan, kita mulai dari surah yang tidak asing, yang tidak sulit untuk kita mulai hafalkan begitu. Para pemula dalam menghafal Quran itu juz amma dikenal, juz amma, tapi tidak dari juz an-naba'nya, surah an-naba'nya bukan, tapi dimulai dari surah An-Nas dan seterusnya. Terima kasih Ustaz. Ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Untuk program spesialis yang ada di Pondok Pesantren Aziziyah Kapet Gunung Sari ini dikhususkan untuk tahfizul Quran, terutama untuk santri-santri yang dari jauh itu diutamakan untuk selalu menghafalkan Al-Quran. Adapun untuk asrama, baik asrama putra dan putri, itu ada beberapa asrama yang memang kita membuat program untuk memberikan target hafalan. Untuk hafalan ada yang dari 3 juz, 5 juz, dan 10 juz. Untuk program tambahan kita adakan kitab Al-Mu'tabarah seperti pembelajaran nahwu, sorof, dan bahasa Arab yang lainnya. Untuk bahasa keseharian tidak kami beratkan dengan bahasa Arab dan Inggris, tapi adik-adik santriwan dan santriwati kita minta untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia. Dan sekali lagi untuk santri dan santriwan dan santriwati yang ada di Aziziyah, khusus untuk program tahfizul Quran. Adapun program yang lain, program dan adik-adik kami kita jadwalkan mulai dari sebelum subuh. Itu azan jam 3 sudah berkumandang, kita bangunkan adik-adik kami untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan wirid yang dibuat oleh pimpinan umum. Setelah itu, setelah sholat subuh kami adakan dua program dengan bergantian, selang sehari ada yang tahfizul Quran dengan pengajian kitab, yaitu kitab kuning, antara lain ilmu nahu dengan ilmu sorof dan ilmu yang lainnya. Kemudian selesai itu paginya adik-adik kami ini ada kegiatan lagi, karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka di kelas. Akhirnya kami ganti dengan kegiatan tatap muka di masjid. Untuk kegiatan yang ada di masjid mulai seperti yang tadi kami gembleng dengan kegiatan keagamaan seperti tahfizul Quran kami tambah, kemudian pengajian-pengajian kitab, kajian-kajian ibadah itu kami tambah. Kemudian adik-adik kami program kegiatan program kami 1, 2, 3 jam 9.30. kita Kalau ekstra unggulannya, ekstrakurikulernya seperti ada ekstrakurikuler tambahan silatnya, kemudian ada hadrohnya, kemudian ada tilawahnya juga. Ada beberapa ekstrakurikuler yang ditambahkan, salah satunya selain tahfizul Quran dibarengi dengan tilawatul Quran.
Kemudian dari ekstrakurikuler olahraganya kita adakan untuk pencaksilat atau tapak suci. Untuk olahraga-olahraga yang lain bisa kita adakan juga seperti sepak takraw dan sepak bola. Akan tetapi adik-adik kami hobi dan keinginan mereka salah satunya adalah untuk membela diri mereka. Kami adakan ekstrakurikuler olahraga kaitannya dengan tapak suci dan karate begitu. Mudah-mudahan dengan penggembelengan termasuk kegiatan-kegiatan yang kami adakan, mudah-mudahan adik-adik kami santriwan dan santri putri ini bisa membekali diri mereka dengan Al-Quran dan kitab-kitab yang sudah kami ajarkan, dan bisa untuk bukan hanya untuk mereka pribadi tapi bisa diamalkan untuk lingkungan yang ada di keluarga ataupun umat yang ada di luar, insyaallah. Perhatikan yang kedua, 1, 2, 3. Sebagai alumni, jujur saja ketika melihat santri kami itu keluar dari Aziziyah ataupun yang masih ada di Aziziyah kemudian mendapatkan prestasi yang luar biasa, salah satunya bisa menghafalkan atau menghatamkan Al-Quran dengan menghatamkan kitab-kitab yang lain, itu hadiah yang luar biasa bagi kami. Kami sebagai alumni juga sangat senang dan berdoa semoga pondok yang kami cintai, tempat kami menimba ilmu ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu memberikan keberkahan dan kebaikan untuk umat. Untuk mendapatkan keberkahan ilmu, jangan lupa minta restu kepada kedua orang tua. Setelah mendapatkan ilmu, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang diberkahi oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jangan menyerah, selalu istiqomah dan berdoa semoga diberikan keberkahan di pondok pesantren yang kita cintai. ألا